Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji berserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harimah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Fauzan Akmal. Alhamdulillah beliau malam hari ini bisa hadir di tempat kediaman Kang Nurdin, adik kandung dari saya pribadi yang sangat saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada rekan-rekan jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa. Ini merupakan suatu keindahan di malam Sayyidul Ayyam. Karena apa? Dua majlis ini sedang malam Sayyidul Ayyam selalu bersatu. Ada yang mengatakan bahwa ketika dua majlis bersatu, pasti di situ akan timbul sebuah permasalahan yang sangat besar. Namun alhamdulillah dari Mahabbatul Mustafa dan Sababul Mustafa ini selalu bersinergi, selalu menjaga silaturahmi apapun yang terjadi. Saya minta kepada rekan-rekan semua agar dipertahankan silaturahmi ini, karena saya yakin di antara kalian semua, salah satu di antara kalian pasti ada yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat nanti di antara kalian ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta ingin mengajak kami semua, karena tujuan kita sama, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala agar diaku sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai salawat kepada beliau. Malam hari ini saya tidak akan panjang lebar. Insyaallah nanti yang akan menjelaskan nanti ada Ustaz Fauzan Akmal. Walaupun satu bait, walaupun satu huruf, yang penting menjelaskan. Karena apa? Kita malam berkahnya dari seorang murid, dari seorang kiai besar yang luar biasa, yang saya juga pernah menimba ilmu sama beliau, ya, yaitu Buya Kiai Haji Burhanuddin. Beliau ini adalah salah satu muridnya. Mudah-mudahan sanad daripada keberkahan kita semua sampai sama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, almarhum Kiai Haji Burhanuddin ini sangat cinta dengan Ahlul Bait. Makanya berkah pondok pesantrennya banyak sekali marhabaib para alim ulama yang berdatangan. Bahkan daripada Al-Habib Umar bin Hafidh pun pernah menginjakkan kakinya ke pondok pesantren tersebut. Ini merupakan suatu keindahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit pelajaran dari malam Jumat yang lalu. Ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man shalla salata ma'al jama'ati wa jalasa fil khalqihil ilmi wa sumya kalamullah wa amala bi'atahu Allah ta'ala sittatu asya'a. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa man shalla salata ma'al jamaah, barang siapa orang yang sering melaksanakan salat berjamaah, wa jalasa fi khalqil ilmi, dan duduk
suka sering duduk di majlis ilmu, di majlis tentang menjelaskan fikih, tentang belajar tajwid, tentang belajar tauhid, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang hijrah itu bukan orang yang ganti pakaiannya, bukan. Tadinya pakaiannya yang pakaian biasa, pakaian anak pang, ganti sama baju koko dan kain, bukan. Bukan juga orang yang tadinya senang nyanyi-nyanyi dan senang sholawat, bukan merupakan hijrah. Dan bukan juga tadinya orang yang jahat menjadi baik, itu belum merupakan hijrah juga. Gimana Pak Ustadz orang yang hijrah itu? Orang yang hijrah itu ukurannya sebagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mengatakan hijrah, tapi kelakuannya masih bukan hijrah, itu merupakan bukan suatu hijrah. Ucapannya mengatakan hijrah, pakai baju koko, pakai kain, tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal yang menunjukkan baik dan tidak pernah takut sama Allah, berarti itu bukan hijrah. Orang yang benar-benar hijrah adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin dekat dia hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang sering melaksanakan salat berjamaah, salat jangan sendiri mulu, mentang-mentang udah hafal dari kecil, ruku udah hafal, bacaan udah hafal, bahkan Fatihah udah hafal, udah aja sendiri. Jangan. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu berjamaah. Karena apa? Pahalanya 7 kali lipat. Bayangkan biasa 1 qiraat, Allah berikan 70 kali qiraat. Ustaz, qiraat itu apa? 1 qiraatnya sebesar gunung Uhud yang ada di kota Mekah. Besar, gunung yang sangat paling besar. 1 qiraat. Subhanallah. Orang yang sering melaksanakan sholat berjamaah, orang tersebut yang paling sering dilihat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sering disaksikan, sering diiringi, sering dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang tersebut akan berjamaah, termasuk duduk di majlis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sittata asya'a, sittata mudhaf, asya'a mudhafun ilaih. Asya'a, yang pertama ar-rizqu minal halal. Allah akan berikan terhadap orang yang sering salat berjamaah, duduk di majlis berjamaah, Allah akan berikan perkara yang pertama, al-ula ar-rizqu minal halal. Allah akan berikan rezeki yang halal, rezeki kesehatan. Kemarin Ali sakit luar biasa, dikasih daging nggak mau, dikasih buah-buahnya enak nggak mau. Kenapa? Rezekinya dikurangin sama Allah. Rezekinya dikurangin. Coba alhamdulillah sekarang sudah Allah kembalikan lagi, udah sehat, makan daging juga nikmat sekarang mah. Yang kedua,
wa yanju min azabil qabri. Allah akan jauhkan orang tersebut daripada azab kubur. Masya Allah, kalau kita sering dengar azab kubur itu luar biasa, apalagi yang namanya kita ditemenin sama seekor ular. Ular tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Sujaul Aqra. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang sakti. Karena apa? Bisa melawan seekor ular yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka untuk menghancurkan orang yang sombong, yang amalnya jelek di dalam kubur, dihancurin, dibentuk lagi, dihancurin terus setiap hari, siang malam ditemenin sama ular yang bernama Sujaul Aqra. Kalau bahasa kita mah ula, ya ula ya, kalau nggak ngerti ular ula kalau kita mah, ya luar biasa itu ular. Kalau dipegang sama orang yang hidup, itu orang yang hidup gosong. Karena apa? Ular tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sudah mati, langsung remuk semuanya, dibentuk lagi, dihancurkan lagi, tidak terus ditemenin. Sampai kapan Pak Ustaz? Sujaul Aqra itu nemenin sampai hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Karena belum kerasa. Karena apa? Kita belum mati, masih hidup. Kalau mau ngerasain, ayo maka mati duluan dah, ya. Tuh. Wa yu'ta kitabihi yaminuhu wa yamurru ala siratil karbak. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan, akan mencatat tentang amal kebaikan untuk orang tersebut. Amin, Allahumma amin. Dan dipersilahkan melewati jembatan Syiratul Mustaqim bagaikan petir yang menyala, bagaikan petir yang menyabar, bagaikan kilat. Kalau kita menggeludung, ya, itu jembatan Syiratul Mustaqim sejarahnya kecilnya sebesar rambut dibelah 7. Satu rambut aja kadang-kadang remang-remang kita melihatnya. Ustaz Akmal masih jelas nggak kalau melihat rambut satu? Hah? Masih ya. Kalau dibelah 7 insya Allah ya remang-remang nggak kelihatan. Karena apa? Hanya orang yang hatinya mulia bisa melihat jembatan Syiratul Mustaqim. Allah akan persilahkan, Allah akan mudahkan orang tersebut melewati jembatan Syiratul Mustaqim. Kalbarkil khatib, bagaikan petir yang menyambar. Langsung pes. Kalau ekspres, kalau ini mah bahasa kerennya, ya, langsung. Wa yasara ma'al yakini wa buniyallahu lahu baitan fil jannati min yakutu khamran lahu arba'una baban. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan sebuah rumah untuk orang tersebut fil jannati, di dalam surga, min yakutihi khamran lahu arba'una baban, dari intan yakut yang sangat merah, yang mana rumah tersebut dibuatkan 40 baban,
40 pin Arbaun berapa? 40 ya, 40 pintu, Masya Allah. Ya, satu pintu juga kita udah bersyukur banget di dalam surga ini mah dari intan yakut, dari cahaya intan yang sangat luar biasa. Apalagi itu intan yang terbuat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan pintu 40 pintu, saking besar-besarnya itu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu. Buat siapa? Buat orang yang selalu sholat berjamaah, yang sholat sendirian mah nggak dikasih sama Allah. Buat orang yang siapa lagi? Buat orang yang sering duduk di majelis ilmu. Beruntunglah kita ya, walaupun pada saat ini kita belum paham ngapain sih duduk di majelis ilmu ya, paling seneng-senengan doang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kita semua yang duduk di majelis ilmu dan akan diberikan ya, dibuatkan rumah di dalam surga, yang mana rumah tersebut dari intan yakut yang sangat merah, dan diberikan pintu sebanyak pintunya 40 pintu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah kepada kita semua. Karena Masya Allah, mohon maaf saya selalu telat, padahal saya tuan rumah, karena tadi saya ada acara di Pabuaran di Masjid Jami Solihin di dekat rumah Kang Aldi Herdi ya. Alhamdulillah para tokoh masyarakat di sini menyambut kita semua, insya Allah nanti Majelis Sababul Mustafa dan Mahabbatul Mustafa insya Allah dipersilahkan mengadakan acara di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini suatu keberkahan buat kita semua, suatu kesabaran sehingga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, walaupun sedikit, walaupun satu ucapan nggak apa-apa deh, yang penting kita mengalami berkahnya. Untuk itu kepada Ustaz Akmal Fauzan, Fadha'alih, Sallu ala Muhammad.